Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Veriska Putri. Di sini sebelumnya saya akan mempresentasikan hasil kinerja saya tentang alat destilator. Nah, sebelumnya, apa sih alat destilator itu? Nah, alat destilator ini adalah alat yang digunakan untuk memurnikan air dengan memanfaatkan proses destilasi, yaitu memanaskan air hingga mencapai titik didih sehingga berubah menjadi uap. Kemudian uap tersebut didinginkan melalui kondensor hingga mengembun kembali menjadi air. Nah, proses ini bertujuan untuk menghilangkan zat-zat pengotor seperti mineral, garam, dan kotoran lainnya yang dihasilkan air suling atau aquades yang bersifat lebih murni dan aman digunakan untuk keperluan laboratorium maupun industri. Dan selanjutnya, tujuan pembahasan ini adalah untuk memahami pengertian, prinsip kerja, serta fungsi alat destilator dalam proses pemurnian air, sehingga dapat diketahui peran destilator dapat menghasilkan air suling, aqueous yang memenuhi kebutuhan laboratorium dan mendukung kegiatan praktikum maupun penelitian. Nah, selanjutnya macam-macam alat destilasi. Yang pertama itu ada thermometer, distillation place, steam, Bunsen burner, condenser, cooling water, cold water, condensing water, freezing place, dan distilled water. Sini bisa dilihat gambarnya. Yang selanjutnya, fungsi-fungsi dari Bunsen burner itu berfungsi sebagai sumber panas untuk memanaskan larutan, misalnya air garam yang berada di dalam labu destilasi. Pemanasan ini menyebabkan komponen cair dengan titik didih lebih rendah menguap terlebih dahulu. Nah, panas yang stabil ini sangat penting agar proses penguapannya berlangsung terkontrol dan tidak menyebabkan percikan larutan. Yang kedua itu labu destilasi yang berfungsi untuk pemanasan dan penguapan terjadi. Nah, yang selanjutnya itu adalah termometer. Nah, termometer ini untuk mengukur suhu uap yang keluar dari labu destilasi. Nah, suhu ini juga menunjukkan titik didih zat yang sedang menguap, sehingga membantu memastikan bahwa komponen yang terdestilasi adalah zat yang diinginkan. Nah, yang selanjutnya adalah statif dan klem. Nah, seperti sini atau nih, sini. Nah, berfungsi sebagai penyangga dan pengaman alat agar rangkaian destilasi tetap stabil selama pemanasan. Yang selanjutnya adalah kondensor. Nah, kondensor ini berfungsi untuk mendinginkan uap panas menjadi cairan kembali atau kondensasi. Selanjutnya, air pendingin. Ini berfungsi untuk menyerap panas dari uap air dalam kondensor. Nah, air dingin ini masuk dari bagian bawah kondensor dan keluar dari bagian atas, sehingga pendinginan berlangsung optimal dan uap dapat berubah menjadi cairan. Yang selanjutnya itu labuk penampung. Nah, labuk penampung ini berfungsi sebagai wadah hasil destilasi atau destilat. Cairan yang telah terkondensasi menetes dan dikumpulkan di dalam labu ini sebagai hasil pemisahan atau pemurnian. Selanjutnya adalah hasil akhir adalah berupa cairan yang lebih murni dibandingkan larutan awal. Pada contoh gambar berupa hasil air pemurnian dari air garam, di mana garam tertinggal dari labu destilasi. Nah, seperti di sini. Nanti airnya yang sudah selesai di destilasi akan menghasilkan air yang jernih atau aqueous yang akan diperlukan oleh praktikum. Nah, distilled water ini merupakan hasil akhir dari proses destilasi berupa cairan murni yang telah dipisahkan dari zat tertentu seperti garam, air suling banyak digunakan dalam laboratorium, medis, dan industri karena tingkat kemurniannya tinggi. Nah, dari prinsip kerja alat tersebut ini, nah, prinsipnya itu berdasarkan perbedaan titik didih zat, air baku dimasukkan ke dalam kolom destilasi, kemudian dipanaskan hingga mencapai titik didih sehingga berubah menjadi uap air. Selama proses ini, suhu dan tekanan dikontrol menggunakan termometer yang sudah tadi dibahas. Termometer itu untuk mengukur suhu dan total pressure gauge dan sistem pengamanan untuk menjaga operasi tetap aman. Uap air yang terbentuk dialirkan melalui pipa penghubung menuju kondensor, di mana uap didinginkan oleh sirkulasi air pendingin hingga mengalami kondensasi dan kembali menjadi cairan. Air hasil kondensasi ini kemudian ditampung dalam wadah penampung sebagai air yang lebih murni, sementara zat pengotor tertinggal di dalam kolom destilasi. Nah, cara menggunakan alat ini sederhana ya, yang digunakan untuk memisahkan dan memurnikan cairan berdasarkan perbedaan titik didih. Cara penggunaannya itu
Dimulai dengan memasukkan larutan air, misalnya air garam, ke dalam lampu destilasi. Kemudian alat dirangkai lengkap dengan termometer, kondensor, dan labuk penampung. Setelah itu, ban sebadan ini dinyalakan untuk memanaskan larutan hingga komponen yang mudah menguap berubah menjadi uap atau steam. Yang tadi, uap tersebut naik melewati leher labu dan suhu uap dipantau menggunakan termometer. Selanjutnya, uap masuk ke kondensor di mana air dingin dialirkan dari bawah ke atas, sehingga uap mendingin dan mengalami kondensasi menjadi cairan. Nah, cairan hasil pengembun atau destilat ini kemudian menetes sedikit demi sedikit, nah ditampung dalam labu penerima sebagai hasil destilasi. Sementara zat terlalu atau sisa yang tidak menguap tetap tertinggal di dalam labu destilasi. Mungkin saya di sini hanya menjelaskan cara penggunaannya. Kalau cara penggunaannya lebih detail ini, di sini saya mencantumkan link untuk dilihat bagaimana sih cara menggunakan alat destilator ini dan bagaimana cara hasilnya. Dan mungkin ada di sini video tutorialnya, saya sudah mencantumkannya, tinggal dilihat oleh kalian. Nah, selanjutnya di sini adalah cara perawatannya. Yang pertama itu, ini cara perawatannya sesuai SOP. Nah, SOP ini cara perawatannya harus sesuai ya. Yang pembersihan setelah penggunaan, ya kan? Setelah penggunaan mungkin harus dibersihkan karena di dalam alat-alat itu tersebut karena memisahkan kotoran seperti garam atau air-air apapun itu, nah harus dibersihkan. Nah, setelah proses destilasi selesai dan alat dalam kondisi dingin, sebelum dibersihkan itu kan alatnya dalam keadaan panas, nah harus didinginkan terlebih dahulu seluruh bagian gelas agar tidak retak maupun pecah ya. Lalu destilasi kondensor dan labu penampung harus dicuci menggunakan air mengalir dan deterjen laboratorium. Jangan asal menggunakan sabun karena sabun ini berbeda-beda ya. Karena kan ada yang berkarat, ada pun yang tidak si barang ini. Nah, kalau deterjen yang khusus mungkin akan bisa menghilangkan sisa-sisa larutan atau endapan tersebut. Nah, pembilasan akhir setelah yang pertama, yang kedua itu yang selanjutnya, bilas alat dengan aqueous untuk mencegah tertinggalnya ion atau residu deterjen yang dapat memengaruhi hasil destilasi berikutnya. Yang selanjutnya itu adalah pengeringan alat. Kenapa dikeringkan? Karena nanti kan si airnya itu bakal menjadi bulat-bulat. Nah, si bulat-bulat itu akan memungkinkan jamur-jamur pada nempel. Makanya dikeringkan dan dibalikkan seperti itu. Nah, setelah dikeringkan, alat gelas dan cara diangin-anginkan pada rak pengering atau menggunakan oven pengering bersuhu rendah agar tidak terjadi bercak air. Nah, bercak air ini bertumbuhan mikroorganisme seperti jamur atau hal lainnya. Nah, setelah itu pemeriksaan kondisi alat. Setelahnya itu periksa seluruh komponen sebelum disimpan, terutama pastikan tidak ada retakan pada labu, sambungan kaca, atau kebocoran pada kondensor dan selang air. Yang selanjutnya itu perawatan kondensor dan selang air. Nah, selang air pendingin harus dilepas, dikeringkan, dan disimpan tanpa terlipat untuk mencegah penyumbatan dan pertumbuhan lumut di dalam selang. Karena kan setelah itu selang itu kan digunakan untuk mengalirkan si air ini dari yang asalnya kotor menjadi jernih. Nah, selanjutnya ini di penyimpanan alat. Nah, simpan alat destilasi di tempat yang bersih, kering dan aman, dan juga terhindar dari mikroorganisme lain-lainnya ya, karena bisa terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, serta susun alat gelas secara terpisah agar tidak saling bertabrakan dan pecah. Karena di sini juga harus ada penyusunan yang rapi juga. Nah, selanjutnya adalah keamanan pemanas. Selanjutnya itu pastikan sebaran atau sumber panas dalam keadaan mati, bersih, dan tidak tersumbat sebelum disimpan. Nah, ini adalah referensinya yang telah saya cari. Sudah tertera di sini ya dari beberapa jurnal. Oke, mungkin sekian presentasi yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.